Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang Zero is me saat aku berhenti, keajaiban hidup kembali. Nah, kita akan mengulik-ngulik seputar tentang keajaiban kehidupan ya teman-teman semuanya. Karena selama ini banyak sekali ya, kita semuanya pasti mencari keajaiban hidup di saat kondisi kehidupan ini yang ada di titik kosong, di titik minus misalkan ya, di titik yang sangat-sangat di bawah. Kita mencari yang namanya keajaiban kehidupan. Nah, maka di sini izinkan saya untuk menyampaikan ya terkait apa itu keajaiban hidup dan kenapa di saat kita berhenti ya, di saat kita berhenti keajaiban hidup itu mulai kembali atau keajaiban hidup itu mulai mengambil alih lagi. Ya, oke teman-teman semuanya, thank you semuanya yang sudah bergabung di sini. Keajaiban bukan tentang mendapatkan sesuatu. Keajaiban adalah saat kesadaran kembali pada titik pusatnya, saat melihat, berjalan, mendengarkan, tapi bukan kita yang melakukan. Bukan kita, dan kita pun tidak merasa bahwa kita sedang melakukan itu. Maka energi ketuhanan yang sedang menggunakan semua lewat diri ini. Ketiadaan aku, hanya ada aku. Ya, di sini ya. Saya akan menjelaskan ya buat teman-teman semuanya, semoga nanti bisa dipahami dan memudahkan kita semuanya untuk lebih paham atas kehidupan ini itu sebenarnya seperti apa ya. Karena memang teman-teman semuanya di zaman ini ya, tahun 2026 ini dengan sangat luar biasanya meningkatnya kesadaran semua jiwa yang mungkin ya, banyak sekali yang nggak paham, yang nggak tahu nih tentang apa ini yang disebut dengan jiwa ini bangkit atau jiwa ini mulai sadar. Nah, rata-rata ya teman-teman ya, di tahun 2026 ini akan semakin banyak orang-orang yang lebih bisa merasakan jiwanya itu jauh ya, jiwanya mulai jauh, kemudian dia merasa kehilangan arah hidup ya, mereka juga merasakan kehilangan tujuan, mereka mencari siapa dirinya, mereka bingung atas kehidupannya, banyak yang mengalami guncangan jiwa ya. Dan itu semua adalah panggilan untuk kembali kepada titik pusatnya lagi, yaitu di titik kosong atau medan kuantum ya, dimana ketika kita kembali pada medan titik pusatnya, maka kita akan kembali bisa merasakan, menyaksikan keterhubungan, keselarasan, satu kesatuan, menyatu atau manunggal ya. Kalau orang Jawa menyebutnya sudah manunggal, sudah selaras semuanya, benar-benar titik pusatnya ada di titik nol. Kemudian kita yang sedang tahu ya, seluruh tubuh ini, seluruh apapun komponen yang ada di dalam manusia ini ya, ada pikiran ya, ada perasaan, ada emosi, ada ego, ada tubuh fisik, ini semua benar-benar digunakan oleh Tuhan ya. Karena apa? Karena ketika kita bisa menyaksikan ya, kita yang tahu bahwa semua ini sedang digunakan, ketika kita kembali pada titik porosnya. Kembali pada titik porosnya itu gimana Mbak caranya? Nah, kita akan bedah di sini ya teman-teman. Nah, saya tuliskan di sini ya, zero is me, di bawahnya ada kata-kata saat aku berhenti ya. Saat aku berhenti, maka keajaiban hidup kembali. Ini adalah kata kunci. Ini adalah kata kuncinya ya, yang bisa teman-teman mungkin ya, ketika kita sudah melenceng jauh ya dari kesadaran,
Maka teman-teman mengingat kembali Pak bahwa saat aku berhenti maka keajaiban itu kembali mengambil alih. Ya, ketika kita berhenti maka disitulah kita berada di titik kosong, di titik medan kuantum, di rumah Tuhan, berhenti. Jadi kata kuncinya adalah berhenti. Berhenti. Nah, di sini apa sih yang disebut dengan berhenti? Apa Mbak maksudnya? Ya, yang berhenti itu apanya? Yang berhenti adalah kondisi mentalnya, kondisi batinnya yang berhenti. Ya, bukan gerakan tubuhnya ya, tapi gerakan mentalnya, gerakan batinnya yang berhenti terlebih dahulu. Sejenak berhenti untuk bisa paham atas apa yang sedang terjadi. Ketika kita berhenti, maka kehidupan ini kembali terasa diambil alih lagi nih oleh titik pusatnya, oleh energi ketuhanan ya, oleh Tuhan yang luar biasa maha dahsyat ini. Ya, maka kenapa rata-rata ketika kita berjuang ya, terus-terusan berjuang, berusaha terus sampai capek ya, dan pada akhirnya teman-teman sudah lelah dan aku berhenti, aku sudah tidak mau lagi bergerak misalkan ya, aku sudah menyerahkan diriku, maka disitulah rata-rata orang-orang yang akan menyerahkan dirinya itu pasti mendapatkan keajaiban hidup. Disitulah letaknya ya. Maka di sini rata-rata ya kita semua mempersepsikan bahwa keajaiban hidup itu apa? Tentang mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu yang di luar diri kita. Oh, mendapatkan solusi hidup, oh mendapatkan uang nih, mendapatkan ini itu. Nah, kita rata-rata masih ya di situ ya, mendapatkan sesuatu dan sesuatu yang tiba-tiba luar biasa, kita anggapnya itu sebuah keajaiban ya. Padahal ternyata keajaiban itu adalah apa? Saat kamu berhenti. Jadi sebelum kamu mendapatkan sesuatunya itu kamu sudah masuk ke medan keajaiban, di mana saat kamu berhenti. Nah, ketika kamu berhenti, mentalmu ya, kementalan kamu, kebatinan kamu, pikiran, ego, semua ini berhenti. Dan disitulah semua tunduk kepada yang punya hidup. Maka disitulah keajaiban itu yang disebut dengan keajaiban. Maka keajaiban adalah saat kesadaran kembali pada titik pusatnya. Maka ketika kita ya kembali pada titik pusatnya, maka disinilah akan menghasilkan hasil dari keajaiban. Jadi sesuatu yang kita dapatkan di luar diri kita, ini bukanlah keajaiban, ini adalah hasil dari keajaiban. Jadi bukan ajaibnya itu ya, tapi ini proses hasil dari keajaiban. Di mana keajaiban ini adalah kita berhenti. Kita berhenti menggunakan pikiran, menggunakan ego, menggunakan tenaga dan benar-benar ya menyerahkan, percaya penuh dengan semesta, percaya penuh terhadap ketuhanan, terhadap Tuhan, sudah menyerahkan sepenuhnya karena kita percaya bahwa Dialah yang maha tahu segalanya, yang akan mengarahkan hidupku. Maka disitulah keajaiban itu sendiri, penyerahan diri, kondisi batin yang berhenti, maka keajaiban hidup mulai kembali. Ya, habis itu biasanya teman-teman akan ada gerakan kita tiba-tiba harus harus ke kanan, harus ke kiri, harus ketemu siapa, harus mendapatkan apa, kemudian tiba-tiba dapat jawaban, tiba-tiba dapat uang, dapat ini itu nih, banyak hal. Itu hasil dari keajaiban. Ya. Itu hasil dari keajaiban. Itu bukan keajaiban. Jadi apapun yang dihasilkan ya, yang kita dapatkan itu semua bukan keajaiban, itu hasilnya. Keajaiban itu adalah titik kita berhentinya. Ya, itulah keajaiban. Maka ketika kita merasakan itu ya teman-teman, maka rasanya itu terhubung, selaras, manunggal ya. Satu menyatu, kemudian tiba-tiba rasanya mengalir. Nah, inilah dimana ini medan rumah ya, ini rumahnya Tuhan yang disebut dengan rumah Tuhan, sebuah rasa medan frekuensi kuantum dimana frekuensi itu satu sama terhubung, dan disitulah gudang semua ilmu pengetahuan seluruh alam semesta ada di situ ya. Maka sering-seringlah untuk diam, sering-seringlah untuk berhenti, sering-seringlah untuk sejenak berhenti, sering berhenti dan diam ya, supaya kita bisa menyaksikan semuanya ini
benar-benar terasa digerakkan, digunakan oleh Tuhan. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Teman-teman semuanya boleh silakan ya, jika teman-teman mau order ebooknya ya, teman-teman boleh DM di TikToknya Zero Ismi ya, atau teman-teman mau gabung di grupnya, kita bersama-sama satu sama lain tuh sharing bersama, juga bisa DM aja ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa yang terlambat masuk ke sini, bisa juga silahkan untuk nanti merapat di YouTube ya. Jadi biasanya memang semua yang direkam di live ini semuanya akan diupload di YouTube Zero Ismi. Jadi selamat menikmati sajian-sajian dari semesta ya, yang luar biasa ini. Jadi semua ini adalah milik semesta, bisa silahkan disaksikan, bisa silahkan dinikmati dengan luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.